Alright, semuanya bisa lihat screen saya? Yang bisa lihat screen saya tolong lambaikan tangannya jadi saya tahu. Oke, sip. Suara saya juga bisa denger ya. Haleluya. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan apa yang kita baca dari pasal 1 sampai pasal ke-11 ya. Malam hari ini kita akan belajar dari pasal yang ke-12. Saya mau ingatkan kembali ketika Tuhan Yesus membuka materai yang ketujuh sangkakala diberikan kepada 7 malaikat ya yang kita pelajari minggu lalu. Dan setiap sangkakala yang dibunyikan ini dia membawa bencana yang lebih dahsyat. Dikatakan sepertiga dari manusia binasa karena bencana-bencana tersebut ya. Iblis yang diikat dilepaskan untuk menyiksa manusia. Namun juga melalui sangkakala ini Tuhan mengirimkan 2 saksi ya, the 2 witnesses yang bernubuat dan membawa pertobatan selama 3,5 tahun lamanya. Ya, ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, surga itu bersorak, memuji, menyembah Tuhan Allah Bapa. Kata mereka, pemerintahan atas dunia telah dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Dia yang akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara, sampai di sini kita akan belajar apa yang terjadi selanjutnya. Let's find out from Revelation chapter 12 verse 1. Saya minta tolong Sister Didin untuk bacakan Wahyu 12 ayat 1 sampai ke-3. Wahyu 12 ayat 1 sampai ke-3. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Haleluya. Ya, kita lihat di sini Yohanes melihat satu tanda besar di langit. Dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, saudara, matahari ini di dalam kitab Wahyu seringkali dipakai untuk mendefinisikan seseorang yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara masih ingat di chapter yang pertama, di pasal 1, Tuhan Yesus dikatakan bercahaya seperti matahari. Ya, lalu di chapter 10 disebutkan seorang malaikat yang wajahnya berkilau seperti matahari. Nah, sekarang di chapter 12 dikatakan lagi, seorang perempuan berselubungkan matahari dan bermahkotakan ke-12 bintang di atas kepalanya. Nah, berarti ini wanita ini atau perempuan ini berhubungan dengan Tuhan juga. Nah, kalau kita baca lebih lanjut ya, nanti kita akan mengetahui bahwa ini melambangkan bangsa Israel. Ya, jadi perempuan ini melambangkan bangsa Israel atau gereja Tuhan. Dan seringkali Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai mempelai wanitanya. Walaupun mempelai wanita ini nggak setia ya. Dan bersikukuh, berkeras hati gitu ya. Dan ke-12 bintang ini dia melambangkan 12 suku keturunan Israel yang sudah dimateraikan Tuhan. Nah, wanita ini dikatakan mengeluh kesakitan seperti hendak melahirkan. Nah, melahirkan siapa? Nanti saya mau tanya pendapat saudara. Nah, di saat yang sama ya, Yohanes melihat seekor naga merah padam yang besar. Nah, dia ini berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, mahkota adalah lambang kekuasaan. Di ayat yang ke-9 nanti akan dijelaskan bahwa naga merah ini adalah sang penguasa udara, yaitu sang iblis atau setan. Ya, saudara, saya mau ingatkan kembali bahwa kitab Wahyu ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak kitab-kitab lain yang mengkonfirmasi kitab Wahyu. Salah satunya adalah kitab Daniel. Nah, malam hari ini nanti kita akan buka
kitab Daniel, jadi kita akan bandingkan apa yang Daniel dapatkan di dalam penglihatannya versus apa yang Yohanes dapatkan di dalam kitab Wahyu ini, ya. Oke, mari kita buka di Daniel 7. Daniel pasal 7 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi Daniel 7 ayat 23 sampai 27. Ini Daniel di sini mendapatkan penglihatan tentang ada 4 binatang yang keluar dari laut. Ia menjelaskannya satu persatu ya. Dan binatang yang keempat terlihat paling menakutkan di antara yang lainnya. Daniel 7, 23 sampai 27. Yang sudah ketemu coba katakan amin atau lambaikan tangannya biar saya bisa lihat. Haleluya. Oke, mungkin Sister Ami bisa tolong bacakan Daniel 7, 23 sampai 27. Daniel berapa? 7? Daniel 7 ayat 23 sampai 27. Lagi nyari itu. Daniel 7 di Old Testament ya. Mhm. Tulisannya kecil banget lagi nih bukunya. Daniel, oke. Oh, yes, second. Sorry, Daniel 7, 23 sampai 27. sorry agak lambat nih. Yeah, no Kecil problem. saya. You're fine. Daniel 7. Tunggu dulu, tak lihat Daniel. Mana sih Daniel? Mhm. Daniel tuh di Old Testament kan ya? Daniel 7 Habisnya ayat 23 27. Iya, di perjanjian lama. Daniel 7. Oh, dah. Oke. Daniel 7. Maaf ya. Daniel 7 berapa? 23 sampai 27. 23 sampai. Oh my gosh, my hand is so bad. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. 24. Kesepuluhan tanduk itu ialah kesepuluhan raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk memusnahkan untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Haleluya. Thank you Sister Ami. Padahal Jadi itu dari ada ya. ya You've got it. You've got it. Oke. So, jadi kita bisa simpulkan ya dari apa yang kita baca tadi bahwa mahkota dan ke-10 tanduk ini melambangkan kerajaan dunia di bawah pemerintahan si iblis atau si setan. Nah, orang-orang banyak yang menafsirkan bahwa bangsa ini adalah bangsa Mesir, ada yang menafsirkan ini adalah bangsa Babylon, ya, Yunani, Roma, Syria dan lain-lain. Dan banyak juga yang percaya bahwa nanti akan ada satu pemerintahan dunia, the one world government di bawah kuasa setan. Lalu kita baca di Wahyu 12, 4-6. Saya bacakan ya.
dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ekor dari sang naga tersebut dikatakan menyeret sepertiga dari bintang-bintang dan melemparkannya ke bumi. Nah, bintang-bintang di sini bisa jadi adalah bintang-bintang beneran ya. Bisa juga adalah malaikat-malaikat. Nah, di pasal pertama dikatakan ketujuh bintang di tangan kanan Allah adalah ketujuh malaikat. Ya, di Wahyu 9 pasal ayat yang pertama disebutkan bintang yang jatuh ke bumi telah diberikan kunci jurang maut. Kita telah bahas waktu itu bintang tersebut adalah malaikat Lucifer. Ya, jadi kita tahu bahwa Lucifer ini membawa malaikat-malaikat lainnya yang ada di surga juga. Jadi untuk mengikut dia turun ke bumi. Jadi bisa kita tafsirkan juga bahwa sepertiga bintang-bintang ini adalah malaikat-malaikat yang adalah pengikut si Lucifer ya. Lalu dikatakan naga itu berdiri di hadapan wanita yang hendak melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki di sini adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang boleh tebak? Yesus. Yes. Ya, anak laki-laki di sini adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Dikatakan bahwa naga itu hendak memakannya. Seperti yang kita tahu bagaimana iblis berusaha sekali mencegah kelahiran sang Mesias, tetapi dia itu selalu gagal. Nah, kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus adalah satu keturunan bangsa Israel juga, yaitu suku apa? Kalau ada yang ingat, He is the Lion of the tribe of Judah. Ya, dari suku keturunan Yehuda. Ya. Betul. Jadi Tuhan Yesus ini dikatakan wanita ini hendak melahirkan siapa? Melahirkan satu keturunan dari bangsa suku keturunan Israel, yaitu Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Dan dikatakan naga itu hendak memakannya. Dikatakan bagaimana iblis berusaha mencegah kelahiran sang Mesias dan selalu gagal. Kita bisa lihat dari kisah-kisah dari Perjanjian Lama, bagaimana iblis berusaha berkali-kali membunuh keturunan-keturunan Yahudi, ya, agar Tuhan Yesus ini tidak akan pernah dilahirkan, tapi selalu gagal. Nah, maka dilahirkanlah seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Si naga ini mengenakan, tadi dikatakan 7 mahkota dan 7 tanduk. Namun sang putra yaitu Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan berkuasa. Ya. Tadinya si naga ini mengira bahwa Tuhan Yesus ini akan dikalahkan dan ketika dia mati di atas kayu salib, maka si naga ini sudah menang, atau si setan ini merasa dia sudah menang. Tapi ternyata Tuhan Yesus bangkit kembali dan akhirnya bertahta di surga ya. Jadi ini si Lucifer ini marah sekali, geram sekali di sini. Nah, dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari itu adalah 3,5 tahun ya. Nah, di sini kita melihat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel selama 3,5 tahun. Ini kita seringkali dengar time frame ini, 3,5 tahun. Ini dikatakan berkali-kali ya. Israel akan mendiami tempat yang telah Allah sediakan untuk mereka selama 3,5 tahun. Kita juga pernah belajar bahwa kedua saksi di pasal sebelumnya juga berkuasa di sana selama 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun ini adalah juga separuh masa dari masa penyiksaan atau masa tribulasi yang panjangnya adalah 7 tahun ya.
Lalu di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, saya minta tolong Kak Alvina untuk bacakan. Wahyu 12 7 sampai 9. Sorry, Kak, kita nggak dengar suaranya, masih di mute. Sorry. Wahyu 12, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga, Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin ya. Maka timbullah peperangan di surga. Betapa luar biasanya kita bayangkan para malaikat itu berperang satu sama lain di surga ya. Nah, malaikat Michael disebutkan di dalam Daniel 10, di mana waktu itu Daniel berpuasa selama 3 minggu untuk mencari Tuhan, dan satu hari sesosok malaikat itu menghampirinya dan berkata kepadanya. Kalau saudara mau baca nanti bisa dibaca, dibuka di Daniel 10 ayat 12 sampai ke 13. Ini saya bacakan aja ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah diperdengarkan kepada perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah satu seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, di dalam pasal ini ada malaikat yang mau menyampaikan pesan ke Daniel ya. Namun malaikat ini, malaikat pembawa pesan ini dihardik oleh malaikat lain yang pangkatnya lebih tinggi. I don't know, maybe this is Satan himself. Dan di sini kita tahu jadinya bahwa ada semacam hierarki di surga ya. Di antara para malaikat itu ada pangkat-pangkat. Dan Michael yang pangkatnya lebih tinggi, ini dia turun tangan untuk menolong malaikat itu. Nah, malaikat di sini dikatakan sebagai salah satu pemimpin terkemuka. So, spiritual warfare is very real. Walaupun kita nggak bisa lihat dengan mata kita, itu ada terjadi spiritual warfare di udara ya, di surga. Terjadi peperangan antara malaikat-malaikat yang menentang kehendak Tuhan. Nah, tadi dikatakan naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan dan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan mereka ini nggak ada apa-apanya berarti dibandingkan dengan kekuatannya Michael ya, si Mikael. Nah, si naga dan malaikat pengikutnya ini akhirnya dikalahkan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dikatakan di sini bahwa naga tersebut adalah si ular tua. Kalau saudara ingat di kejadian 3 itu diceritakan bahwa ada seekor ular, yaitu sang iblis yang berusaha menipu dan membohongi Adam dan Hawa supaya mereka berdosa dan menentang Allah. Ya, naga ini adalah sang iblis tersebut. Dan ia telah menyesatkan seluruh dunia sama seperti ketika ia pertama kali menyesatkan Adam dan Hawa untuk berdosa. Dan akhirnya dosa-dosa itu diturunkan ke saya, ke saudara, pada kita semua. So, I don't know who threw them down, tapi saya bayangkan itu adalah Michael sendiri ya yang melempar mereka. But in any case, we should sing hallelujah because Satan and his angel is not strong enough to overcome the God's angel. Dalam hal ini adalah Michael ya. But there's gonna be another level of demonic mayhem unleashed on earth. Maka kita akan baca di Wahyu 12 10 sampai 12. Wahyu 12 10 sampai 12.
Saya minta tolong Ko Stanley untuk bacakan Wahyu 12, 10 sampai 12. Wahyu 12, 10 ya. Ya, Nyanyian 10 sampai kemenangan. 12. Perikopnya nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Amin. Ya, di sini surga bersorak dan memuji Tuhan karena dikatakan di sini bahwa sang pendakwa telah dikalahkan. Nah, kerjaan si iblis ini adalah mendakwa dan mengintimidasi kita atas kesalahan-kesalahan kita siang dan malam. Kita diingatkan terus, wah kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Kamu nggak layak sebenarnya. You don't deserve this, you don't deserve that. You don't deserve his love. Ini juga yang iblis lakukan ketika ia mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingat kisahnya tentang Ayub. Ya, pada saat itu di Ayub 1 ayat yang 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala sesuatu yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi si iblis ini manas-manasin Tuhan ya. Wah, coba deh, nih saya ambil hartanya, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan izinkan si iblis ini untuk mencobai si Ayub, diambil hartanya, tetapi akhirnya si iblis ini malu karena ternyata si Ayub tetap beriman, tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan. Nah, demikian juga halnya dengan iblis ya. Dia selalu mendakwa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu adalah sang pembela kita. Biar bagaimanapun Tuhan akan senantiasa berada di sisi kita. Nah, karena itu kita semua di sini yang belajar di dalam pembelajaran kitab Wahyu ini, kita harus bersukacita. Ya, dikatakan hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi untuk kita yang nantinya sudah ada di surga, ya, kita akan bersorak-sorai. Nah, tetapi bagi orang-orang yang ada di dunia, mereka ini dikatakan mengalami amarah si iblis yang geram karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ya, bahwa dia akan dilemparkan ke dalam kekalahan yang kekal. Nah, di sini sangat menarik sekali saya melihat bahwa iblis itu marah di tengah-tengah kemarahan Allah juga gitu. Nah, bedanya di sini kemarahan Allah itu nanti akan mendatangkan kebaikan, sedangkan kemarahan iblis itu akan membawa kesesatan, ya. Oke. Moving on to the next verse dari 13 sampai ke 17. 13 sampai ke 17. Saya minta tolong siapa yang belum dapat giliran ya. Ada Ci Naomi bisa nggak ya bacakan Wahyu 12, 13 sampai 17. Oke. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Sampai ayat berapa ya? 16? Sampai 17. Oh, sorry. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Thank you, Ci Shirley. Jadi sekarang kekuasaan si naga ini terbatas cuman di bumi aja ya. Yohanes di sini melihat bahwa sang naga memburu sang perempuan, yaitu bangsa Israel yang telah melahirkan Tuhan Yesus. Di ayat 6 dikatakan Allah telah menyediakan tempat bagi sang perempuan untuk dijaga atau dipelihara selama berapa tahun? 3,5 tahun. Ya. Dan di ayat ini dia dikatakan diberikan sayap untuk terbang ke tempat tersebut. Nah, eagle wings atau sayap nasar ini itu adalah metafor that God used for protection and deliverance. Nah, di Keluaran 19 ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, tentunya si naga ini nggak berhenti sampai di sini ya. Dia sangat geram dan mencoba terus untuk menyerang Israel. Namun bangsa Israel ini dilindungi Tuhan. Ya, dikatakan di sini dia diberikan sayap. Dan karena dia tidak bisa memerangi Israel, maka akhirnya dia memerangi keturunannya yang lain. Siapakah keturunannya yang lain tersebut? Mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang memegang teguh firman Allah dan beriman kepada Kristus. Ya, hopefully ini adalah kita semua di tempat ini, ya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, sekarang iblis ini akan memburu kita semua, nggak pandang bulu, ya, karena dia memang nggak bisa menghancurkan Israel. Di Efesus 6 ayat yang ke-12, saya bacakan aja. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, tapi kita nggak perlu takut saudara, karena kuasa Allah yang melindungi kita itu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ada, ya. Di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa kita berasal dari Allah, ya, dan kita akan mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Nah, musuh kita itu tahu bahwa dia ujungnya akan dikalahkan. Nah, kemenangan ada di pihak kita melalui Tuhan Yesus Kristus. So let us stand firm and cling to Christ daily. Pray and worship our God daily. Know that we have overcome by the blood of the Lamb and the testimony of Jesus Christ. Oke, kita sudah selesai pasal yang ke-12. Mari kita beralih ke pasal yang ke-13. Oke. Oke. Nanti saya minta tolong Sister Didin ya untuk bacakan Wahyu 13 1-2. Tapi sebelumnya ya saya mau ingatkan review lagi bahwa ini chapter 13 ini ada di periode setelah ke-7 sangkakala dibunyikan ya. Nah, kita melihat banyak sekali demonic activity, terutama ketika iblis dilepaskan dari jurang maut ya di chapter 9 dan memusnahkan sepertiga manusia. Di dalam chapter 12 yang barusan kita baca dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya di dalam pasal 13 ini, membaca dari kitab terjemahan baru Wahyu 13 1-2. Silakan Sister Didin. Sorry, masih di mute, Sister. Oke. 13, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa.
Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Wow, what a picture John sees. Ia melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dikatakan dia bertanduk 10 dan berkepala 7, mengenakan 7 mahkota di atas kepalanya yang tertulis nama-nama hujat. Nah, penampakannya dikatakan seperti leopard atau macan tutul. Kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti singa. Again, Daniel chapter 7 is very relevant to this chapter. Jadi mari kita baca Daniel 7 ayat 2 sampai 8. Daniel 7 2 sampai 8. Saya minta tolong siapa yang mau volunteer untuk bacakan. Daniel 7 ayat 2 sampai 8. Saya bacakan ya. Oke, silakan Coach Sandy. Daniel 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit menguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberi hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya dia injak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombongkan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Sampai di situ aja, Coach Sandy. Ya, thank you. Jadi di sini menarik sekali ya. Apa yang Daniel definisikan di sini mirip dengan apa yang Yohanes lihat di dalam visinya. Nah, tapi dia melihat ada 3 binatang yang tampak seperti macan tutul, beruang, dan singa. Sedangkan Yohanes melihatnya ada 1 binatang, tapi punya ciri-ciri semua binatang tersebut. Jadi ada ciri-ciri macan tutul, ada ciri-ciri beruang, ada ciri-ciri singa gitu ya. Nah, si Daniel melihat binatang keempat juga yang sangat menakutkan dan memiliki 7 tanduk. Sedangkan binatang yang Yohanes lihat juga memiliki 10 tanduk. Daniel diberi interpretasi bahwa 4 binatang tersebut adalah 4 raja-raja yang akan bangkit dari dalam bumi. Di Daniel 7 kalau kita baca nanti di ayat 23 sampai 25. Ya, ini saya mau bacakan aja deh cepat. Daniel 7, 23 sampai 25. Maka demikian katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, ini mengkonfirmasi apa yang kita baca dalam pasal 12 ketika sang naga itu berperang melawan malaikat-malaikat Allah ya. Nah, balik lagi ke topik kita di pasal yang 13 ini, di mana Yohanes melihat binatang yang keluar dari laut.
Nah, ini melambangkan pemerintahan setan di bumi. Saudara kalau perhatikan di ayat yang kedua dikatakan, dan naga itu diberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Artinya setan itu punya semuanya ini, punya kekuasaan ini. Tapi kita tahu bahwa Allah kita memiliki kuasa yang jauh melebihi apa yang setan miliki. Amin. Oke, kita moving ke ayat yang ketiga sampai yang keempat. Wahyu 13 ayat 3 sampai ke 4. Minta tolong Kak Alvina untuk bacakan Wahyu 13 3 sampai ke 4. Mana Kak Alvina? Wahyu 13 ayat ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat keempat, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Amin. Ya, jadi salah satu dari kepala binatang itu dikatakan seperti terluka namun sembuh. Dan banyak orang akan takjub lalu mengikuti serta menyembah naga dan binatang tersebut. Nah, saudara, iblis itu dari dulu ya selalu ingin menjadi seperti Allah. Seperti Allah Bapa yang penuh kemuliaan, yang maha tinggi ya. Dan dia ini akan menipu manusia dengan cara meniru karya pengorbanan Kristus, sang anak domba. Nah, di sini dikatakan dia memiliki luka parah, namun akhirnya dia akan hidup kembali. Ingat bahwa iblis itu juga punya kuasa, iblis itu juga bisa melakukan mukjizat ya dan tanda-tanda heran. Namun kuasa iblis itu sangat terbatas. Nah, di sini iblis adalah malaikat yang juga adalah ciptaan Tuhan dan kuasanya juga asalnya itu sebenarnya dari Allah kita yang punya kuasa ilahi yang sejati. So, di sini nanti kalau kita lihat ada banyak mukjizat yang dia lakukan, ini karena Tuhan yang berikan kepada dia kekuasaan ini. Ya, di Wahyu 13 ayat yang ke-5 sampai 10. Kita lanjut. Mungkin Kak Alvina lagi deh. Wahyu 13 ayat 5 sampai 10. Wahyu 13 ayat ke-5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ayat ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ayat ke-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat ke-8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat ke-9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat ke-10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Amin. Thank you Kak Alvina. Di dalam Daniel 7 tadi dikatakan bahwa binatang keempat akan menentang Allah yang maha tinggi dan memerangi orang-orang kudus, yaitu kita semua umat Allah. Inilah yang kita saksikan di sini. Ya, binatang ini akan menghujat Allah dan memerangi anak-anak Tuhan. Dan kepadanya diizinkan untuk mengalahkan mereka sehingga mereka akan martir ya. Nah, binatang ini akan memiliki kuasa-kuasa tersebut selama dikatakan 42 bulan atau juga disebut 1 masa, 2 masa, setengah masa atau dalam hitungan tahun adalah 3,5 tahun lamanya. Nah, saudara boleh highlight kata diberikan di sini.
Artinya, we can be sure that this is in accordance to God's sovereignty, ya, diberikan. Berarti kuasanya iblis ini, kalau misalnya Tuhan nggak kasih, ya memang tidak akan terjadi gitu. Nah, Tuhan berikan kuasa kepada iblis di sini agar firman-Nya ini digenapi, ya. Lalu dikatakan dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, mari kita renungkan sama-sama tentang ayat ini, saudara. Apakah nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan? Saya berdoa bagi kita semua di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, nama kita udah tertulis di dalam buku kehidupan Sang Amin. Anak Domba. Haleluya. Haleluya. Kita semua ini Amin. adalah milik Tuhan, ya. Dan bagi Amin. kita orang-orang percaya, kita nggak boleh mudah percaya akan tipu muslihat iblis dan kebohongan iblis, ya. Umatnya akan menolak untuk menyembah binatang tersebut, maka dari itu kita semua yang hidup di zaman itu akan dibunuh, ya. Tapi selalu ingat bahwa kita sudah dimateraikan dan nama kita itu sudah ada di dalam buku kehidupan. Maka kalaupun kita harus mati karena iman kita, Tuhan itu akan langsung bawa kita masuk ke tahtanya. Jadi begitu saudara melek lagi, itu udah disambut sama Tuhan Yesus langsung. Amin. Haleluya. 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 Oke, lalu kita move on ke ayat yang ke-11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13 ini adalah binatang yang kedua, ya. Saya minta tolong mungkin Sister Didin lagi untuk bacakan Wahyu 13, 11 sampai 13. Ups, masih di mute. Lupa lagi. It's okay, happen to all of us. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Lalu lanjutkan 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Oke, sampai di situ ya. Jadi kita melihat Rasul Yohanes melihat binatang yang kedua. Nah, kalau binatang yang pertama tadi munculnya dari dalam laut, binatang yang kedua ini munculnya dari dalam bumi, ya. Binatang yang pertama itu dikatakan tadi tanduknya ada berapa? Ada 10, ya. Sedangkan binatang kedua ini tanduknya ada 2 dan tidak memiliki mahkota. Jadi penampakannya ini nggak seheboh binatang yang pertama. Dikatakan di sini dia memiliki tanduk seperti anak domba. Nah, lagi nih ya, nggak kreatif banget ya. Kita lihat iblis ini dia berusaha meniru anak domba. Kelihatannya mungkin nggak menakutkan seperti binatang yang pertama, tapi ini adalah taktik dari iblis untuk menipu kita dengan cara meniru kuasa Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu sering dikatakan adalah anak domba Allah, ya. Dan setan sekarang memiliki binatang bertanduk seperti anak domba juga. Namun binatang ini bukan anak domba, ya. Yohanes berkata bahwa walaupun dia penampakannya seperti anak domba, tetapi ketika dia berbicara seperti seekor naga. Dan dia memiliki kuasa yang diberikan naga tersebut sama seperti binatang pertama. Nah, bahkan si binatang ini bisa mengadakan tanda-tanda ajaib juga, saudara. Dia bisa menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan seluruh manusia. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ini saya baru ingat gitu ya. Kok ada yang janggal di sini? Sepertinya iblis itu kayak mau meniru konsep tentang Allah Tritunggal ya. Dikatakan naga ini kan tadinya adalah Lucifer ya. Naga itu Lucifer. Lalu binatang pertama adalah antikris. Lalu binatang yang kedua ini nabi palsu. Di bayangan saya, ini iblis ini berusaha meniru Allah Tritunggal yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga gitu. Makanya di sini kalau kita lihat dia berusaha menyesatkan dengan cara yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Di ayat yang ke-14 sampai 15 kita lanjutkan. Ayat 14 sampai 15, mungkin Sister Ami bisa minta tolong. Sister Ami, Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. 13, 14 sampai 15 ya. Ya. Itu I think you're Oke, dan 13, Wahyu 13, 14 sampai 15. Wahyu 13, 14 sampai 15 ya. Ya. Oke. Ia menyesatkan mereka. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Yes. Oke. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat selama di bumi itu tujuannya untuk membuktikan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini. Ya. Lalu yang kita pelajari di pasal sebelumnya, the two witnesses juga melakukan tanda-tanda mukjizat dan nubuatan untuk membawa pertobatan. Nah, tapi setan di sini melakukan kuasa-kuasa mukjizat ya untuk meniru mukjizat Tuhan Yesus. Tujuannya itu untuk menyesatkan dan menipu. Nah, buat kita orang percaya ya, apalagi yang udah belajar kitab Wahyu, apalagi yang ada di sini, saya harapkan ini akan sangat jelas sekali ya. Jadi kita nggak gampang untuk goyah, kita nggak gampang untuk ditipu dan dibohongi ya. Namun bagi orang-orang yang awam, orang-orang dunia yang tidak membaca kitab Wahyu, ini akan sangat menipu mereka, saudara. Apalagi dengan adanya media-media ya, media-media sosial, media-media berita yang sangat-sangat persuasif ya. Zaman sekarang aja media itu udah sangat bias, kadang-kadang bisa menutupi kebohongan ya, mengarahkan opini publik. Nah, itu nanti di akhir zaman iblis tuh akan pakai media juga, saudara, untuk membohongi seluruh dunia ya. Ini akan semakin intens. Dia akan menyebarkan tipuan-tipuan dan juga opini-opini yang dimiliki oleh sang naga ini supaya orang-orang ini punya pandangan dan juga perspektif yang sama. Nah, binatang yang kedua ini ya akan menyuruh orang-orang untuk mendirikan patung bagi binatang yang pertama. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Inggris, sebenarnya bukan patung, saudara. Dikatakan image. Ya, image. It's not about a statue, but image. Saya nggak tahu, mungkin ini berupa artificial intelligence. Ya, kalau saya tanya sama Pastor Merrill, biasanya dia bilang, the Antichrist will be an artificial intelligence. It's not gonna be a human being. It makes sense karena dikatakan di sini image, dan image tersebut akan hidup dan berbicara, dikatakan ya. Nah, kita nggak tahu sebenarnya nantinya akan berbentuk seperti apa ya, tapi dikatakan di sini dia akan hidup dan berbicara. Oke. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Saya bacakan ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, ini saya mau sharing sedikit ya, karena saya sekarang kan kerja di Tesla di bagian artificial intelligence. Ya, di Tesla ini teknologinya itu adalah teknologi yang kita belum pernah punya sebelumnya. Saya sorry saya nggak bisa bagikan seperti apa, tapi karena saya ada NDA. Tetapi ini secara garis besar aja ya, bahwa artificial intelligence ini nantinya itu akan jauh lebih pintar daripada manusia. Ya, kalau saudara mungkin sekarang pakai handphone iPhone atau Android ya, bisa tanya Google atau bisa tanya si Siri ya. Itu dia bisa, kalau kita tanya apa dia bisa jawab gitu ya. Nah, itu nantinya itu nggak cuman dalam bentuk suara, tetapi dalam bentuk image, dalam bentuk hologram yang bisa kita lihat dan kita bisa interaksi ya. Jadi kayak benar-benar berinteraksi dengan orang. Bahkan dia akan jauh lebih efektif daripada kita ya. Nah, saat ini teknologinya mungkin dipakai sama mobil ya, di Tesla dipakai di mobil. Jadi mobil ini nantinya akan bisa memutuskan sesuai dengan apa yang dia lihat. Jadi sama seperti manusia gitu. Dia decision makingnya based on human decision making. Jadi ketika dia melihat situasi yang ada di jalanan, dia bisa berpikir dan apa yang harus dia prioritaskan itu. Nah, tapi nanti ini akan dipakai jauh, nggak cuma di mobil saja, tapi akan dipakai dalam banking, di dalam government, di dalam service ya, di hotel-hotel, dimanapun akan dipakai. Nah, salah satu teknologi Tesla ya yang sedang dikembangkan yaitu namanya Neuralink. Neuralink ini adalah semacam microchip ya. Microchip ini itu dipasangkan di kepala kita ya. Itu bentuknya seperti benang. Saya nggak tahu saudara bisa lihat nggak di gambar ini. Bentuknya itu seperti benang ya. Nanti ditanamkan benang itu di dalam neuron kita di otak ya. Lalu akan ada semacam device di belakang kuping. Ini kalau saudara bisa lihat di sini, di belakang kuping itu dipasang di situ. Jadi itu kita bisa charge di situ. Lalu kita bisa ganti-ganti warnanya, casingnya di situ ya. Jadi di belakang kuping ini nanti dipasang di situ. Nah, nanti device ini, microchip ini bisa dipakai untuk kita berkomunikasi. Jadi handphone kita udah nggak perlu lagi beli smartphone ya. Ini udah langsung ada dipasang di telinga kita dan di kepala kita ya. Kita mau telepon siapa tinggal pencet aja dari kuping kita gitu ya. Lalu ini bisa dipakai untuk bertransaksi saudara, untuk jual dan untuk membeli ya. Kalau misalnya saudara nanti misalnya mau masuk ke store gitu ya, itu saudara udah nggak perlu lagi bawa dompet, bawa kredit card gitu ya. Saudara keluar masuk udah otomatis nanti akan dideteksi dari sensor tersebut. Jadi nanti begitu saudara masukin semua barang-barang itu di belanjaan Anda, ya nanti kita keluar check out, udah nggak ada orang lagi, nggak pakai orang di kasir gitu. Kita tinggal bawa aja, nanti dia charge langsung di sensor tersebut, di chip itu. Ya, nah jadi seperti itu saudara. Kita nggak nyangka gitu. Kita udah di sini gitu. Kita udah benar-benar di akhir zaman, di mana apa yang dinubuatkan di Alkitab itu sudah terjadi saat ini. Nah, kalau misalnya saya tanya mama papa saya yang mereka mungkin pernah belajar kitab Wahyu, mungkin mereka bilang, oh itu bentuknya barcode, jadi ditato gitu ya, ditato nanti di scan gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi semakin maju, itu kita akan semakin update. Jadi ternyata bukan barcode lagi, ternyata ini microchip gitu ya, yang kita pasangkan di dahi kita atau di tangan kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Ada juga yang bilang nanti dalam bentuk implant gitu. Dan yang recently yang paling kontroversial itu vaksin. Katanya di dalam vaksin ada microchipnya gitu ya.
Nah, itu teori-teori konspirasi, teori-teori spekulasi aja ya. Jadi ada banyak sekali teori-teori, dan saya nggak mau mendahului Tuhan sekali lagi. Apa yang akan menjadi tanda 666 itu, apakah itu akan dalam bentuk barcode atau dalam bentuk implan atau dalam bentuk vaksin, saya nggak tahu. Tapi kalau ada pertanyaan, is it possible that we already get it? Jangan-jangan kita tanpa sadar kita udah terima lagi. Jangan-jangan waktu kita divaksin kita udah dimasukin tanda binatang itu lagi gitu. Tapi menurut saya apa yang saya dapatkan itu jawabannya adalah no. Ya, mark of the beast itu does not exist yet. Not until later. Jadi setelah kita diangkat, setelah kita rapture, dan ketika antikris itu berkuasa, itu baru terjadi. So it cannot exist without the beast, it cannot exist without the antichrist, ya. Itu nanti akan dipaksakan benar-benar. Nah, cuman saat ini nih kita sedang dikondisikan, kita sudah dikondisikan, saudara, ya, melalui apa yang kita lihat sekarang ini, melalui pandemi ini, gitu. Kita melihat bahwa dulu tahun lalu no mask, no service, gitu kan. Kalau kita mau masuk ke dalam mall, kita mau masuk ke dalam restoran, kalau kita nggak pakai ini masker nggak boleh masuk, ya kan? Mereka nggak mau layanin kita. Lalu yang kedua, sekarang no vaccine, no service, ya, dikatakan saya mau lihat bukti paspor vaksin Anda. Kalau misalnya Anda nggak punya, Anda nggak bisa terbang, Anda nggak bisa masuk ke dalam konser ini, atau Anda nggak boleh masuk ke dalam mall ini, gitu ya. Nah, itu kita udah merasakan nih dari sekarang, ya kan? Kita masuk, kita di-scan dulu di dahi kita, ya kan? Atau di tangan kita, dilihat temperaturenya. Nah, nanti di akhir zaman, di masa tribulasi, bukan lagi no vaccine, no service, but no mark, no service. Tanpa adanya tanda itu, maka kita nggak bisa membeli sesuatu, kita nggak bisa menjual sesuatu, kita nggak bisa ke rumah sakit, ke hospital, kita nggak bisa traveling, kita nggak bisa apa-apa. Dan salah satu cara untuk kita bisa hidup, ya, harus kita terima yang namanya tanda binatang tersebut. Jadi itu sangat mengerikan karena kita dipaksa, ada unsur paksaan, ya. Kenapa saya bilang saat ini belum? Karena antikris ini belum ada, saudara. The beast ini belum muncul, ya. Tapi begitu nanti kita lihat, begitu kita diangkat, kita akan melihat dari surga, ya. Hopefully semuanya jangan sampai ada yang tertinggal, tolong ya. Jadi kita semua yang diangkat kita lihatnya dari surga aja, ya. Kita lihat di bawah, oh ya ternyata beneran yang kemarin kita belajar nih di perenungan kitab Wahyu, bahwa tanda binatang itu dipaksakan dan mereka semua yang hidup di bumi harus menerima tanda itu, otherwise they're gonna die, ya. Oke. Jadi sekali lagi kita nggak harus menyembah image dari binatang tersebut, kita juga harus menerima tanda binatang tersebut. Itu nanti dibilang berupa angka atau bilangan nama si antikris tersebut yang diberikan pada tangan kanan atau di dahi mereka, itu sebagai tanda kesetiaan, ya. Ini juga niru-niru lagi nih, saudara, sebenarnya, ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memeteraikan umatnya itu dengan namanya yang tercantum di dahi mereka, ya kan? Nah, ini juga meniru cara Tuhan untuk memeteraikan umat-umatnya, ya kan, dengan cara menanamkan nama hujat tersebut di dahi kita, gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya tanda ini, maka kita nggak bisa beli, kita nggak bisa jual. Bahkan kalau kita menolak, kita akan menjadi target dan kita akan diburu kemanapun kita pergi. Itu mereka akan memburu kita untuk membunuh kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana iblis itu ingin sekali disembah dan dia ingin sekali mendominasi dunia ini, ya. Mungkin saudara di sini jauh lebih paham dari saya, ya, mengenai spekulasi-spekulasi dan teori-teori tentang angka 666 ini. Tapi yang menarik di sini dikatakan bahwa ini adalah bilangan manusia. Dikatakan kalau kita berhikmat kita bisa tahu gitu. Tapi so far semua ini masih dalam bentuk spekulasi, ya. Lalu
Sebenarnya saya mau kasih tahu saudara, tapi kasih tahu nggak ya? Ini spoiler sebenarnya. Oh, nah, kasih Hah? tahu dong. Kasih tahu ya. Ya. Ini kalau saya kasih tahu ini mendahului nih, soalnya ini di Wahyu 19 adanya. Nggak apa-apa ya, saya spoiler aja ya. Lanjut, Oke, lanjut. oke. Udah terlanjur, udah dibilangin akan sekarang penasaran. Oke deh, spoiler alert di Wahyu 19 ayat 20 nih ya. Supaya saudara nggak takut. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan si nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini endingnya saudara. Jadi saudara nggak perlu takut ya, karena endingnya mereka ini akan dikalahkan. Si dua binatang ini akan dikalahkan. Yang si nabi palsu, binatang kedua, dan juga si binatang pertama yaitu sang antikris. Nah, saudara, ini chapter memang sangat gelap dan mengerikan. Ini salah satu chapter yang paling membuat resah gitu ya buat saya. Ini di sini kejahatan akan menguasai seluruh aspek kehidupan, nggak cuman politik, tapi juga ekonomi, pemerintahan, perdagangan, kesehatan. Iblis akan berusaha mencuri kemuliaan Allah dengan memaksa manusia untuk menyembah Dia. Yang padahal penyembahan itu seharusnya untuk Tuhan Allah kita saja, ya kan? Tapi sekali lagi kita melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Semua yang hidup di dunia, walaupun yang akan menyembah binatang ini, tapi kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita semua akan peka, kita akan tahu bahwa semuanya ini adalah kebohongan iblis, ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan, kita pasang tanda binatang tersebut, ya. Karena kita namanya sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Jadi pun kalau misalnya kita menentang dan dibunuh, tapi buat kita yang menyembah Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran dan mempertahankan iman kita, kita akan langsung masuk ke dalam surga. Ya, saudara, bahkan kalau kita semua di sini tidak mengalami hal ini, remember that God is ever present, He ever keeping us, He ever pointing us to Himself and the truth. So He alone are worthy of worship. Amen. Amen. Oke, kita lanjut ke pasal yang terakhir ya, pasal 14. Udah jam 9.23. Oke, we are on time. Pasal 14, penuaian dan penghakiman. Oke, saya minta tolong Ci Shirley Naomi, kalau bisa tolong bacakan di pasal 14 ayat yang pertama. Oke. Anak domba yang pengikutnya dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan tertulis nama Bapaknya. Amin. Oke, saya rasanya senang sekali udah sampai di ayat yang pasal ke-14 ini, karena 13 itu sangat-sangat dark and twisted, sangat mengerikan. Ini membaca ayat ini setelah kita baca pasal 13 itu benar-benar melegakan gitu ya. Karena dikatakan di sini bahwa sang anak domba berdiri di atas Bukit Sion bersama 144.000 orang yang kita lihat di pasal 7. Ya, what a glorious moment. Kalau saya imagine itu pemandangannya sangat indah sekali. Di Yesaya ayat 24 ayat 23 berkata, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Lalu di Mazmur 48 ayat 2 sampai ke 3 berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Ya, kita melihat pasal ini berbeda sekali dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau di pasal 13 orang-orang itu ditandai dengan mark of the beast,
Dalam pasal ini kita melihat orang-orang yang memiliki materai Allah di dahi mereka, ya. Lalu di pasal 14 ayat 2 sampai 5, saya minta tolong, saya mau dengar suaranya Sister Elisa, bisa nggak ya? I know that you told me Masih that it's... ribut di sini. Oh, oke, yes. No Aku problem, no dengerin problem. kok, ya. Oke, no problem. Oke, minta tolong Sister Didin. Ayat 2 sampai 5. Unmute, Didin. Saya juga lupa terus. It's okay. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Yang keempat juga. Iya, 4 sampai 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, dan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana-mana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Amin. Sekarang Yohanes mendengar ada 3 suara di surga, yaitu suara desau air bah, suara guruh yang dahsyat, dan suara kecapi. Lalu dikatakan dia mendengar nyanyian baru yang tidak seorang pun yang bisa mengerti selain kepada 144.000 orang kudus. Ya, dikatakan bahwa 144.000 orang kudus ini menjaga kekudusan mereka dan taat kepada Tuhan dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Ya, jadi orang-orang yang menjaga kekudusan ini akan memiliki privilege. Ya, mereka akan bisa mendengarkan pujian-pujian yang hanya mereka yang bisa dengarkan. Ya, pujian-pujian yang baru. Saya lanjutkan Wahyu 14 6 sampai 11. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, yaitu malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan anak-anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, sekali lagi kita melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kegelapan yang terjadi di dunia pada saat itu, di mana semua orang dari seluruh bagian dunia menyembah sang antikris. Ia mengirimkan satu orang malaikat untuk menginjili mereka. Ya, waktu itu kita belajar bahwa ada 2 saksi yang Tuhan kirimkan pada saat masa tribulasi. 3,5 tahun lamanya mereka mengadakan tanda-tanda mukjizat dan juga menginjil ya di dunia ini.
Nah, ini sekarang Tuhan kirimkan malaikatnya. Dan malaikatnya ini berkhotbah itu di atas langit, saudara. Dari atas langit. Jadi seluruh dunia ini akan bisa melihat malaikat ini, ya. Menginjil tentang the gospel of Jesus Christ, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus saja mereka bisa diselamatkan. Hanya melalui Tuhan Yesus saja mereka bisa hidup kekal. Jadi diingatkan kembali tentang dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat, ya. Jadi kita harusnya takut bukan sama antikris, bukan apa yang kita jual, bukan apa yang kita beli, makan atau minum yang akan menyelamatkan kita. Namun jiwa kitalah yang harus kita selamatkan. Kita harus takut sama amarah Tuhan, ya, bukan sama antikris, saudara. Di Matius 10 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka." Ya, ini berbicara tentang Allah kita. Allah kita itu bisa membinasakan jiwa dan juga tubuh. Nah, tapi kalau misalnya iblis ini, mereka terbatas, saudara. Karena kalau misalnya Tuhan tidak izinkan, maka mereka tidak bisa membunuh jiwa, ya. Jadi sekali lagi, nggak perlu takut sama sang antikris, kita nggak perlu takut sama nabi-nabi palsu, ya. Tuhanlah yang seharusnya kita takuti. Let's give him glory. He is the one who created the heaven and earth and the sea, not the beast or his image. Tuhanlah yang akan memberikan penghakiman dan saatnya sudah tiba, saudara. Nah, malaikat Tuhan tadi menyerukan kebenaran ini supaya orang-orang melihat, mendengar, dan bertobat. Lalu malaikat kedua berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babylon ini adalah kota yang berkuasa pada zaman pemerintahan Nebukadnezar, ya. Di zaman Perjanjian Lama kalau kita baca, tapi asal muasalnya kita bisa lihat di Kejadian 10 pada saat itu, di mana kota ini dibangun oleh Nimrod, ya, dan disebut dengan namanya sedikit berbeda, yaitu Babel. Nah, di sepanjang Alkitab kalau kita baca, itu Babylon disebutkan sebagai kota yang penuh dengan percabulan. Nah, malaikat menggunakan Babylon untuk mewakili situasi dunia yang sedang terjadi saat itu, yang penuh dengan percabulan, dengan kejahatan, karena dunia ini sudah dimabukkan oleh anggur yang diberikan oleh si antikris dan nabi palsu di pasal 13 tadi, ya. Lalu malaikat yang ketiga berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi kalau kita menerima the mark of the beast, kita harus siap-siap menerima anggur murka Allah, ya, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, di sini malaikat yang ketiga mengingatkan kepada manusia apa yang akan terjadi ketika mereka menerima tanda binatang tersebut. Mereka akan menerima murka Allah, akan disiksa dengan api dan belerang siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, tetapi apakah ketika seluruh dunia melihat malaikat di langit ini memperingatkan mereka, maka mereka akan takjub dan bertobat? Enggak juga, saudara. Akan banyak orang yang tetap bebal, mengeraskan hati mereka, ya. Kenapa? Karena mereka telah dipenuhi oleh tipu daya iblis, ya. Mereka dikatakan telah mabuk oleh anggur yang diberikan oleh sang antikris. Oke, kita lanjutkan ke 12 sampai ke 13. Saya minta tolong Ko Stanley, Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Wahyu 14, 12, 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Amin. Orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada imannya, walaupun harus mati dan harus disiksa, akan disebut berbahagia.
Karena ketekunan mereka, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya, kita semua selalu bilang bahwa kalau kita diberkati itu berarti kita panjang umur gitu ya, berarti kita sehat. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya iman yang lebih lagi. Berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita tetap harus mempertahankan cinta kita sama Tuhan Yesus, walaupun kita harus mati sekalipun, ya, walaupun kita harus disiksa sekalipun. So it is very comforting to have this affirmation from the Holy Spirit that we can rest assured knowing that our hard work is recognized by the Lord. Melanjutkan di pasal 14 ayat 14 sampai 16. Kita udah mau selesai ya. Oke, saya bacakan aja. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebelah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, saudara, penglihatan ini mirip dengan penglihatan Daniel yang tadi kita baca ya, di Daniel 7 ayat yang 13. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan, ya sama ya, dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa kepada hadapannya. Nah, yang dilihat Yohanes ini adalah penglihatan mengenai tuaian jiwa-jiwa, ya. Anak manusia di sini adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus, betul, ya. Ya, dikatakan mengenakan mahkota emas. Mahkota emas ini adalah lambang kemenangan Kristus atas maut. Nah, dia adalah raja segala raja dan dia memegang sebilah sabit tajam di tangannya, dikatakan. Sabit itu adalah alat tajam ya yang dipakai untuk menuai atau to reap ya. Untuk menuai gandum, untuk menuai ilalang ya. Nah, but this one is a different reaping ya. Yang dituai di sini adalah jiwa-jiwa, saudara. Di Yoel 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan, baiklah, bangsa-bangsa bergerak maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Nah, ini berbicara tentang penghakiman kepada orang-orang fasik. It is time for judgment. Ya, ayat 16 tadi dikatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Yesus Kristus adalah Tuhan dan di tangannya ada kuasa untuk menghakimi dunia. Nah, untuk lebih detailnya mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 17 sampai 20. Saya minta tolong Sis Alvina untuk bacakan ayat yang terakhir 17 sampai 20. Wahyu 14, 17 sampai 20. Silakan di-unmute, Kak. Ya, diambil. Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Dan ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ayat 18, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil.
Amin. Kita udah sampai yang terakhir ya. Ya, dikatakan di sini seorang malaikat lain dengan sabit keluar dari bait suci, dan malaikat lain datang dari mezbah dan berkata kepada malaikat dengan sabit tajam itu untuk memanen buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah matang. Lalu ia mengayunkan sabitnya untuk memotong anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan murka Allah atau the winepress of God. Nah, ayat 17-20 ini berbicara mengenai penghakiman Tuhan, saudara. Malaikat lain yang keluar dari bait suci ini meresponi doa-doa para martir, ya, yang mana pada saat yang lalu mereka ingin menuntut pembalasan atas kematian mereka, ya. Dan orang-orang kudus juga menuntut penghakiman dan keadilan. Nah, darah yang keluar dari kilangan atau murka Allah ini adalah darah yang ditumpahkan pada saat nanti di perang Harmagedon, ya, yang akan kita baca di pasal 16. Nah, di Yohanes 3 ayat yang ke-36 saya bacakan, Yohanes Pembaptis berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita, maka dari itu ia memberitakan Injil Kristus ini, gospel ini kepada kita semua, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia bahkan mengirimkan malaikatnya untuk menginjil dalam pasal ini, ya, sehingga orang-orang itu boleh bertobat dan percaya. Nah, tapi akan datang saatnya ketika semuanya sudah terlambat, saudara. Pada saatnya Tuhan udah nggak kirimin siapa-siapa lagi, ya. Dan saat itu sudah terlambat. Mari saudara, jangan sampai kita mengalami hal ini dalam hidup kita, ya. Amit-amit kita jangan sampai masuk ke dalam masa tribulasi ini. Karena pada saat ini sangat-sangat mengerikan. That is the last thing that we want to experience. That is the God's wrath, kemarahan Tuhan, amarah Tuhan, ya. And we will be thrown with the devil into the eternal life atau di neraka. So let us live eternally in the presence of God, bow our knee, bow our heart, and praise Jesus as our Lord and our Savior. Worthy is the Lamb who was slain. We will give him glory and honor forever and ever. Amen. Haleluya. Thank you semua. Saya mau nanya boleh nggak? Silakan. Siapa ya ini ya? Ami. Oke. Sebelumnya saya mau stop recordingnya dulu ya. Oke. One moment.